Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Valian, NPM 2021-0201-29 akan menjelaskan tentang Islam Rahmatan Lil Alamin. Jadi Islam Rahmatan Lil Alamin ini terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya ada di Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang bunyinya dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Selanjutnya ada di Quran Surah Al-An'am ayat 54 yang artinya Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ada juga di Quran Surah Al-A'raf ayat 156 yang bunyinya dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian untuk hadis Islam tentang Islam rahmatan lil alamin dan toleran ini ada hadis dari riwayat Baihaqi yang bunyinya innama ana rahmatan muhadatan, yang artinya sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Ada juga sebuah hadis dari Qudsi yang artinya ketika Allah menciptakan makhluk, dia tulis dalam kitabnya dan diletakkan di atas arasy. Kemudian rahmatku mengalahkan murkaku. Untuk kandungan hukum ayat dan hadis tentang Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, rahmah artinya yaitu lemah lembut dan berkasih sayang, serta saling melindungi dalam kebaikan. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad diutus ke dunia tidak lain adalah membawa rahmat bagi semesta alam, untuk menciptakan kebahagiaan semua makhluk dan untuk menjadikan kehidupan yang penuh kebaikan, baik bagi manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Maka Nabi datang bukan untuk membawa azab, celaka, kehancuran, atau kebinasaan. Yang ketiga, kebanyakan ulama menyatakan bahwa rahmat dalam ayat ini bersifat umum dan berlaku untuk semua makhluk. Siapapun dan apapun dia. Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi berpendapat ayat ini berlaku umum. Beliau mengutip ucapan Ibnu Abbas yang berkata, Muhammad adalah rahmat bagi seluruh manusia, bagi yang beriman dan membenarkan ajaran beliau. Akan mendapatkan kebahagiaan, bagi yang tidak beriman kepada beliau diselamatkan dari bencana yang menimpa umat terdahulu, berupa ditenggelamkan ke dalam bumi atau ditenggelamkan ke bawah air. Muhammad alias Sabuni dalam Safwatut Tafasir mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Yang keempat, rahmat untuk orang-orang beriman adalah dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun rahmat bagi orang-orang yang tidak beriman adalah mendapatkan keselamatan di dunia dari berbagai azab. Lalu yang kelima, semua ibadah di dalam Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia agar menjadi lebih baik terhadap sesama. Maka setiap muslim harus selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, hubungan baik sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu yang keenam, semua umat manusia harus menghormati ajaran agama lain, ibadah masing-masing, dan tidak boleh saling mengejek atau mengganggu. Lalu yang ketujuh, bentuk Islam rahmatan lil alamin adalah dengan membangun persaudaraan yang saling menghormati dan melindungi, baik persaudaraan seagama, persaudaraan sebangsa, maupun persaudaraan sesama manusia. Lalu untuk kasus, saya mengangkat kasus penolakan pembangunan gereja di Surabaya. Jadi di Surabaya itu ada rencana untuk membangun sebuah gereja Kristen Indonesia atau GKI di Kelurahan Lakar Santri. Namun rencana tersebut mengalami penolakan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar menyebut lokasi gereja tersebut terlalu dekat dengan perkampungan. Jadi gereja tersebut ditolak oleh para masyarakat. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Josiah Michael, mengecam penolakan rencana pembangunan gereja Kristen tersebut. Gitu. Mirisnya lagi, penolakan tersebut diketahui olehnya pada saat hari Natal. Gitu. Nah, jadi pengajuan pendirian gereja GKI di wilayah tersebut sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Namun memang ada syarat yang belum terpenuhi, yakni dukungan dari masyarakat setempat. Jadi untuk membangun sebuah gereja itu harus membutuhkan setidaknya paling sedikitnya itu 60 orang dari masyarakat di sekitarnya gitu. Tetapi dalam rencana pembangunan ini
belum sampai 60 orang yang mendukung. Hal ini nih sebenarnya sesuai pasal 3 ayat 2 Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 58 tahun 2007. Jadi karena memang belum ada dukungan, belum ada 60 orang yang mendukung pembangunan gereja ini, maka gereja tersebut tidak bisa dibangun, batal dibangun. Sebenarnya kalau untuk analisis saya, sebenarnya kasus seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi karena itu sama saja membatasi kebebasan beragama umat agama lain dan tidak sejalan dengan Islam rahmatan lil alamin. Dan juga surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam agama Islam pula tidak diperkenankan untuk membatasi kebebasan beragama umat agama lain. Bahkan kita umat Islam diperintahkan untuk menjaga kebebasan mereka. Seperti yang dikatakan Imam Besar Al-Azhar Mesir, Syekh Dr. Ahmad Al-Taib menyampaikan Islam memerintahkan untuk melindungi rumah ibadah. Syariat Islam juga mengamanatkan umat Muslim untuk memberi keamanan bagi para ahli kitab dan menjalankan ibadah mereka. Lalu dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga telah jelas bahwa setiap orang bebas memilih agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing gitu. Seperti yang ditulis dalam pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh memiliki sikap intoleran karena tidak sesuai dengan negara kita yang memiliki banyak agama dan negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Sudah dijelaskan pula dalam surah Al-Kafirun ayat 6 agar kita tidak mengurusi urusan agama lain dan fokus saja terhadap agama kita. Lalu juga sudah jelas yang tadi saya jelaskan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk itu kita harus selalu hormat kepada umat agama lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.